Grup 3 hari ini kan? Iya, Iya. Bu, insya Allah siap. Oke. Sembari dikirim dulu sama saya PPT-nya ya, biar kita mulai. Nanti teman-temannya ini ya, grup lain masing-masing satu pertanyaan dari grup lain. Iya, Bu. Oke, untuk grup 3 dipersilahkan ya. Assalamualaikum, Bu. Udah itu tah. Oh iya, PPT-nya udah dapat belum, Bu, dari kita, Bu? Belum, Mbak. Oh, belum. Bentar. Oke, udah saya dapat, Pak. Oke, grup 3, grupnya yang share ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bu, mohon maaf, aku di luar pakai HP, Bu, nggak bisa share pakai itu, laptop. Biar Ada yang bisa saya nggak, aja. Kak? Oh, Ya, ya udah. biar saya aja. Sak, monggo. Oke. Monggo. Baik. Sebentar Bu ya, saya share. Ini udah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mencoba menjelaskan untuk modul 6 yaitu budaya dan karakteristik sosial, demografi, dan ekonomi konsumen. Baik. Untuk modul 6 sendiri, kita akan belajar 2 kegiatan belajar. Di mana kegiatan belajar itu yang pertama itu ada budaya. Kita akan membahas budaya dan perilaku budaya, terus bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Dan kegiatan belajar kedua yaitu menguraikan subbudaya konsumen yang punya karakteristik sosial, demografi, ekonomi, serta pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Tujuan dari modul 6 ini sendiri itu karena kita bicaranya tentang budaya ya, yaitu melekat dan pastilah semua pasti pernah mengalami atau merasakan sendiri namanya budaya. Jadi tujuannya kita belajar modul 6 itu tahu arti budaya beserta unsur-unsur budayanya, lalu bisa mengklasifikasikan, membedakan dan menjelaskan berbagai unsur budaya terhadap perilaku konsumen. Lalu implikasi manajerial pemahaman budaya terhadap strategi pemasaran dan perilaku konsumen, serta sub-sub budaya
dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama kita akan lanjut ke kegiatan belajar pertama, yaitu budaya. Yang pertama, sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya. Budaya atau kultur merupakan salah satu faktor lingkungan konsumen yang bersifat terlihat maupun tidak terlihat seperti nilai atau simbol. Budaya juga berbentuk objek material seperti bangunan hasil karya manusia, pemikiran manusia, atau nilai-nilai. Suatu nilai yang diterima masyarakat dapat menjadi sebuah budaya, seperti budaya kita kepada orang yang lebih tua memanggil dengan sebutan kakak. Hal tersebut bisa diterima dan menjadi budaya masyarakat Indonesia. Dan kesimpulannya, budaya merupakan segala nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seorang dan masyarakat. Lalu berikut beberapa karakteristik budaya. Yang pertama, fungsi utama dari budaya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu seseorang belajar simbol budaya asalnya dari anggota keluarga, teman, atau guru. Ini merupakan cara mengenalkan budaya dari generasi ke generasi lainnya. Menurut Engel Blackwell dan Miniard di tahun 1995, ada 10 sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya, yaitu sebagai berikut. Kesadaran diri dan ruang atau sense of self and space. Lalu ada komunikasi dan bahasa, pakaian dan menampilkan. Lalu ada makanan dan kebiasaan makan, waktu dan kesadaran akan waktu, hubungan keluarga, organisasi dan lembaga pemerintah, nilai dan norma kepercayaan dan sikap, proses mental dan belajar, lalu kebiasaan kerja. Solomon M. Basmi G. Askerat di 2006 menyatakan bahwa budaya tidak statis, karena budaya ini terus berkembang dan mensintesis ide lama dengan yang baru. Berikut ada 3 bidang fungsional sistem budaya: ekologi, cara di mana sistem beradaptasi dengan habitatnya. Contoh, masyarakat pada negara yang kurang makmur, industri. Struktur sosial, secara di mana kehidupan sosial yang tertib dan dipelihara, termasuk kelompok domestik dan politik yang dominan dalam budaya. Ideologi, karakteristik mental seseorang dan cara di mana mereka berhubungan dengan lingkungan dan kelompok sosial. Mungkin sebelum lanjut ke unsur-unsur budaya, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain? Ya, saya mau tanya. Unsur kebudayaan ini juga mempengaruhi perilaku konsumen. Gimana, Mbak? Ini kan ini pembahasan masalah kebudayaan. Nah, kebudayaan bisa mempengaruhi perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Budaya mempengaruhi perilaku konsumen, ya jelas sangat mempengaruhi, karena misalnya kayak gini ya, seperti budaya saya itu suka makanan pedas, misalnya kan dari keluarga saya, karena saya orang Sunda seperti itu. Jadi budaya saya makan pedas biasa gitu loh. Tapi ketika saya ke Jogja, ke tempat saudara saya yang jauh, untuk makan pedas seperti itu tidak bisa seperti itu. Dan untuk
perilaku konsumsi atau konsumen, misalnya seperti itu kan, mungkin orang Jogja nggak bisa beli makanan kayak yang pedas-pedas seperti itu. Itu contoh kecilnya ya, cuman saya cuman menjelaskan seperti itu aja. Ya, Gitu, terima Mbak. kasih. Bisa nggak? Ya, terima kasih. Gimana, Mbak? Ya, sementara terima kasih cukup. Oh iya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Ini tadi dari Mbak siapa ya? Sebentar. Nani biasa. Oh iya. Oke, Mbak Nani, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada, kita lanjut ke unsur-unsur budaya. Unsur-unsur budaya, yaitu yang pertama ada nilai atau value. Nilai merupakan suatu kepercayaan tentang suatu hal atau segala sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang atau suatu masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia sepakat jika di dalam rumah tangga, seorang laki-laki sebagai kepala keluarga. Akan tetapi di negara lain, sebagian dari mereka tidak ingin hanya lelaki yang menjadi kepala keluarga. Dan ada juga rumah tangganya tersebut bersama yang disebut dualisme atau headed family, yang berarti kepala rumah tangga yang dikepalai oleh 2 orang. Ini banyak sih, di Indonesia juga ada ya, budaya Padang juga seperti itu kan. Ada orang Padang biasanya mereka yang jadi kepala, maksudnya yang apa ya, seperti kepala keluarganya ya dari pihak wanita, seperti itu. Lanjut, hal tersebut sangatlah berbeda dengan kultur orang Indonesia, terutama kita yang beragama Islam, yang sudah memastikan kalau lelaki sebagai kepala keluarga. Dan dalam ajaran agama lain seperti Hindu, Kristen, dan juga lain-lain, sudah memastikan seseorang laki-laki menjadi kepala keluarga. Mungkin di Indonesia juga di kartu keluarga itu kepala keluarga ya pasti laki-laki, seperti itu. Dan ini ada Martin Kahn di 2006 menyebutkan bahwa budaya menjadi 3 sistem yang saling bergantung diantaranya. Sistem ideologi yaitu sistem jiwa yang terdiri dari ide-ide, keyakinan, nilai, dan cara penalaran yang baik atau buruk. Yang kedua ada sistem teknologi, terdiri dari keterampilan teknik untuk menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, sistem organisasi, keluarga, dan kelas sosial. Lalu ada koordinat perilaku. Selanjutnya, budaya dipelajari. Dalam proses ini dimulai dari awal kehidupan dan dipelajari mulai generasi ke generasi, serta budaya secara sosial yang dibagi oleh manusia yang hidup di dalam masyarakat. Selanjutnya, budaya merupakan budaya serupa namun berbeda seperti atletik, ritual, musik, bahasa, olahraga yang diamati semua tapi berbeda. Budaya memuaskan dan gigih seperti belum puas jika belum mendapatkan perubahan. Budaya organisir dan integrasi budaya juga membentuk dan tidak berjalan secara perspektif. Seperti pada tahun 70-an di Indonesia mengalami kenaikan pertumbuhan yang sangat tinggi. Lalu pemerintah menetapkan jika dua ada cukup, dan pada nilai tersebut dicoba dan disosialisasikan serta diadopsi oleh masyarakat hingga saat ini. Berbeda lagi dengan negara Cina yang dari beberapa puluh tahun yang lalu menetapkan hanya 1 anak. Ini program KB ya. Kalau pas tahun 70-an ini kan pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Sedangkan di Cina sana karena sudah membludak dan pertumbuhan penduduknya tinggi, jadi beberapa puluh tahun yang lalu udah ditetapkan satu keluarganya 1, seperti itu. Dan ini ada contoh dari iklan HSBC
yang memberi pesan bahwa nilai lokal adalah dasar beroperasinya bank tersebut. Dan ini dimuat pada iklan HSBC pada tahun 2016 ya. Yang kedua ada norma. Lanjut. Sumarwan di 2011 menyatakan bahwa hampir semua masyarakat memiliki norma. Norma lebih spesifik dari nilai. Norma merupakan suatu aturan masyarakat tentang sikap baik atau buruk atau tindakan yang boleh dan tidak boleh. Norma sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, norma norm yang disepakati berdasarkan peraturan pemerintah dan ketatanegaraan yang biasanya berbentuk peraturan dan perundang-undangan. Ini UUD ya maksudnya norma-norma kayak yang ditetapkan negara itu ya kayak Pancasila seperti itu. Lalu ada ya norma ini harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika norma ini dilanggar maka akan mendapat sanksi hukum. Ya ada undang-undang dan lain sebagainya ya peraturan yang ini peraturan yang dibentuk oleh negara ya seperti itu. Nah ini contohnya ada pengendara yang tidak memenuhi aturan lalu lintas akan dikenakan tilang oleh polisi. Norma resmi ini berada antar provinsi, kabupaten, dan antar negara. Nah ini berlaku di satu negara seperti itu kalau norma yang sudah diatur oleh negara. Yang kedua yaitu norma dalam budaya. Norma yang ada dalam budaya dan biasanya dipahami di ayat tersebut berinteraksi dengan orang-orang budaya yang sama. Contohnya bentuk peraturan seperti membayar pajak dan membantu sesama saat ada kesulitan hingga budaya akan semakin menghargai. Seperti itu. Ini budaya yang berlaku di masyarakat yang sebenarnya tidak tertulis, tapi setiap masyarakat pasti menganggap itu harus dilakukan. Seperti itu. Seperti kayak budaya di di kampung-kampung kayak pos ronda itu kan budaya yang tidak tertulis tapi semua pasti menganggap itu perlu seperti itu dan itu pasti dijalankan oleh masyarakat yang membuat norma tersebut. Kita lanjut di kebiasaan. Yang ketiga itu kebiasaan, yaitu menyatakan dari Sumarwan 2011 ini menyatakan bahwa kebiasaan adalah berbagai bentuk perilaku dan tindakan yang diterima secara budaya. Kebiasaan juga menyangkut berbagai jenis perayaan yang terus-menerus dilakukan secara rutin, seperti pelantikan pejabat, upacara ulang tahun, perkawinan, upacara keagamaan. Dan orang Indonesia memiliki kebiasaan saling berucap selamat di Hari Raya Idul Fitri menggunakan surat. Dan kebiasaan tersebut masih berlanjut sampai sekarang dengan adanya kecanggihan internet. Dengan adanya kecanggihan tersebut, teknologi tersebut semakin mempermudah masyarakat untuk saling berkabar dan saling memberi ucapan dengan cara yang lebih efisien. Terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh oleh budaya yang seperti makan dan kebiasaan makan. Hampir sebagian pada masyarakat Indonesia nasi sebagai makanan pokok. Akan tetapi pada masyarakat lain nasi bukan merupakan makanan pokok. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai budaya. Seperti halnya budaya makan orang barat yang lebih dominan ke bahan tepung. Berbeda dengan orang Indonesia yang selalu memakan nasi. Itulah perbedaan budaya pada perihal makanan. Peter dan Olson di tahun 1999 mengemukakan mengenai hubungan konsumsi yang dengan ritual, yaitu yang berhubungan dengan ritual yang terlibat dalam pergerakan makanan di antara produk dan konsumen. Kebiasaan ini menurut saya banyak kita temui di hari-hari besar ya seperti tadi Idul Fitri, Natal dan lain sebagainya. Juga mungkin di organisasi atau mungkin di lingkup sekolah seperti ada
upacara pelantikan OSIS atau misalnya upacara 17-an, itu kan acara-acara yang diulang setiap tahunnya. Setiap tanggal 17 ya kita upacara seperti itu. Dan setiap Idul Fitri kita ya keliling atau misalnya saling berucap selamat Idul Fitri atau misalnya maaf-maafan kepada saudara dan lain sebagainya seperti itu. Dan kebiasaan makan juga banyak. Kalau di tempat saya ya biasanya bikin gulai dengan opor ayam seperti itu. Dan mungkin kebiasaan di daerah lain juga beda ya untuk makanan di saat hari raya Idul Fitri. Ada yang ketupat lah, terus ada yang lain sebagainya seperti itu. Yang keempat, kita lanjut yang keempat yaitu larangan. Sumarwan di 2011 juga menyatakan bahwa larangan adalah berbagai bentuk kebiasaan yang mengandung aspek moral. Biasanya berbentuk tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam suatu masyarakat. Pelanggaran atau larangan tersebut akan mengakibatkan sanksi sosial dan biasanya larangan tersebut bersumber dari budaya dan nilai agama. Terdapat banyak larangan yang memiliki unsur aspek ekologis, misalnya beberapa tempat seperti pegunungan tidak boleh memotong pohon, akan tetapi larangan tersebut juga menjadi dampak yang bagus untuk ekologis, sehingga orang tidak sembarangan memotong pohon, lalu bisa berdampak positif terhadap lingkungan. Ini banyak contohnya ya, kalau yang larangan seperti ini, ya istilahnya terkaitnya dengan mitos-mitos yang nggak boleh kita lakukan. Seperti di pantai di pantai Parangtritis yang nggak boleh berenang nanti tenggelam, dan mitosnya ya ditarik Nyi Roro Kidul seperti itu kan, padahal kan emang pantainya berbahaya seperti itu. Tapi larangan ini ya itu ada sisi positifnya yang istilahnya menjaga pengunjung biar nggak tenggelam di pantai Parangtritis seperti itu. Larangan ini ya berdampak positif sih menurut saya. Kita lanjut ke konvensi. Sumarwan juga menyatakan konvensi menggambarkan norma dalam kehidupan sehari-hari, anjuran atau kebiasaan bagaimana seorang harus bertindak sehari-hari dan biasanya berkaitan dengan perilaku konsumen. Sebagai contoh konvensi adalah makan bubur dengan sambal, minum teh dan kopi selalu dengan gula, suami menjemput istrinya dengan panggilan mama, ibu, mami, dan sebagainya. Menyebut orang yang dihormati dengan sebutan bapak atau ibu. Terdapat beberapa perbedaan antara orang Sunda dan orang Jawa, seperti makan sayur lebih banyak, disukai oleh orang Sunda. Lalu perbedaan lainnya adalah wanita Sunda dinilai bukan wanita pekerja, tetapi wanita pesolek, berbeda dengan orang Jawa Bali yang dinilai sebagai pekerja. Ini menurut saya konvensi ini juga banyak ya kita temui. Jadi kayak apa ya maksudnya, kebiasaan lah kalau ini kan, seperti kayak tadi orang Sunda sering makan sayuran, lalapan dan lain sebagainya seperti itu kan, sedangkan orang Jawa biasanya sayurannya lebih dimatang, direbus, digoreng atau selain sebagainya lah seperti itu. Dan ini juga ada kayak seperti makan bubur dengan sambal, makan soto di pagi hari seperti itu kan, kayak orang kalau di Jogja itu makan soto ya pagi hari, sedangkan ketika saya di Tangerang ya makan soto biasanya tukang soto ya bukannya malam seperti itu. Mungkin itu perbedaan yang bisa kita temui sehari-hari ya. Nah ini kita lanjut ke mitos. Sumarwan juga menyatakan bahwa mitos merupakan unsur penting dalam budaya yang menggambarkan cerita atau kepercayaan yang mengandung nilai dan idealisme bagi masyarakat. Akan tetapi mitos seringkali sulit dibuktikan kebenarannya. Masyarakat Jawa sendiri memiliki mitos yang sangat banyak sekali seperti cerita raja-raja dan wali songo. Masyarakat juga sangat menyukai berbagai cerita dari mitos tersebut.
dan tidak sedikit masyarakat yang menggunakan sebagai strategi marketing untuk memberi nama produk atau brand. Nah, ini seperti pada gambar 6.2 iklan teh Sariwangi yang menjelaskan manfaat teh, dan iklan tersebut juga menjelaskan secara tidak langsung jangan mempercayai mitos tentang teh yang disalahartikan. Sebelum ini. Yang ketujuh ada simbol. Sumarwan 2011 menyatakan simbol adalah segala sesuatu, bisa benda, warna, dan konsep yang memiliki arti lainnya, makna budaya yang diinginkan. Manusia juga memiliki simbol dan biasanya simbol tersebut dihormati oleh masyarakat seperti simbol negara, yaitu bendera, dan sebagai simbol lambang negara, dan lain seperti peci warna hitam yang dipakai Presiden Soekarno menjadi simbol dan ciri khas yang tidak dipakai oleh presiden lain dan juga oleh negara lain. Pada gambar 10.6 menunjukkan kemasan merek jamu yang bergambar Gatot Kaca sebagai simbol kekuatan. Solomon 2010 menuliskan mengenai sakral dan propon konsumsi seperti dalam mempertimbangkan mitos, dan masih banyak lagi aktivitas yang melibatkan demarkasi atau oposisi biner kategori seperti baik buruk laki-laki dibanding dengan perempuan. Simbol ini juga banyak ya kita temui, seperti kayak simbol-simbol yang sering kita temui itu kayak apa ya? Kayak simbol, kalau di Aqua itu kan ada simbol pegunungan gitu kan, gambar di botol Aqua itu. Nah, itu pasti melambangkannya ya melambangkan seger gitu loh. Seger asli. Makanya di botol Aqua itu ada simbol, ada apa ya, kayak gambar gunung, terus ada air mengalirnya kan, seperti itu di botol Aqua. Ya, banyaklah kita temui simbol-simbol seperti itu. Sebelum lanjut ke budaya populer, mungkin ada pertanyaan tentang apa unsur-unsur budaya dari teman-teman. Iya, maaf, saya mau tanya itu yang mengenai kebiasaan. Apakah kebiasaan itu juga mempengaruhi pola hidup suatu masyarakat di suatu daerah? Pola hidup. Ya, kan kebiasaan. Apakah Ya. kebiasaan itu mempengaruhi pola hidup di suatu daerah, dan apakah bisa menjalin toleransi di antara sesama masyarakat yang berbeda kebiasaannya? Jadi kebiasaan di suatu daerah sama daerah lain itu bisa mempengaruhi pola hidup ya, maksudnya seperti itu. Kalau kebiasaan, kita ambil contoh kebiasaan orang Jawa sama orang Sunda ya. Kita ambil contoh seperti itu. Mungkin orang Sunda kebiasaannya yang di sekitar saya ya, mereka itu hidupnya lebih santai seperti itu. Jadi kenapa pola hidupnya sering, jadi apa ya, maksud kayak kayak gimana ya kalau kebiasaan orang Sunda itu. Jadi ada kayak anggapan kalau orang Sunda itu pemalas seperti itu. Itu mungkin karena kebiasaan mereka dari bangun pagi sampai mereka tidur lagi itu dibuat sepertinya santai, tidak seperti orang Jawa yang dari pagi bangun pagi kan, seperti itu kan,
dan mereka sering bekerja, mungkin itu mempengaruhi pola hidup mereka jelas. Karena apa? Pola hidup orang Sunda ya terlalu santai seperti itu. Mungkin ada contoh lain, mungkin di daerah Mbaknya ada kebiasaan yang mempengaruhi, seperti kayak di Pati itu, di daerah nenek saya itu, di Pati Gerobogan, itu kan petani tembakau sama jagung ya. Mereka itu kebiasaannya sehabis panen, maksudnya kayak tembakau seperti itu, mereka itu kayak buat maksudnya hasil panennya itu dibuat kayak mereka bebas seperti itu untuk menghisap rokok lintingan seperti itu, dan itu sangat mempengaruhi kesehatan mereka seperti itu. Jadi kebiasaan seperti itu yang setiap habis panen tembakau, terus mereka yang tahun lalu kan masih ada sisa itu, ya itu biasanya dibuat untuk pesta seperti itulah. Misalnya di depan, misalnya kayak kakek saya habis panen tembakau dan tahun kemarin itu masih ada sisa belum terjual, dan mereka itu dibagikan ke tetangga-tetangganya gitu loh, dan mereka riungan di situ. Maksudnya riungan dan mereka menghabiskan sisa yang tahun kemarin seperti itu, dan itu berpengaruh sekali terhadap kesehatan kakek saya dulu kan seperti itu. Namanya rokok ya kan seperti itu, jadi ya berpengaruh sekali menurut saya. Mungkin bisa diterima Pak jawaban saya karena saya mengambil hal-hal yang dari sekitar saya aja sih, seperti itu yang terjadi di sekitar saya. Ada pertanyaan lain Mbak? Untuk sementara belum ada, terima kasih. Maaf ya. Kita lanjut ke budaya populer. Oke, nanti untuk pertanyaannya di akhir presentasi aja ya. Nanti diarahkan Oh, baik. di apa? Ya, kalau seperti itu. Dibagikan ke grup Kita, nanti. ya, baik. Oke, silakan dilanjut. Oke, kita lanjut ke budaya populer ya. Budaya populer adalah budaya yang dimiliki dan bisa diterima atau diakses oleh banyak orang, dan sebagian berkaitan dengan teknologi iklan, di mana hampir semua dapat mengakses iklan di televisi dan bahkan internet. Selain itu, televisi, musik, radio, pakaian, dan aksesoris, dan games juga merupakan budaya populer. Identifikasi permasalahan budaya konsumen menurut Blay 2008, yaitu budaya konsumen cenderung mengikis budaya nasional dikarenakan suatu budaya yang terasosiasi dengan merek tertentu menjadi lebih penting daripada identitas nasional alami dari suatu individu. Contohnya, terdapat bukti kuat bagi budaya mendengarkan musik para pemuda-pemudi di seluruh dunia serta fashion item yang dikenakan. Budaya konsumen menciptakan interaksi sosial yang dangkal dan mendorong orang untuk menjadi kompetitif daripada kooperatif. Konsumenisme dianggap sebagai sesuatu yang buruk bagi lingkungan karena mendorong orang untuk menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Budaya ini mengikis budaya nasional. Ya, ini banyak tuh kita contohnya. Seperti kayak budaya nikahan yang harus memakai baju adat, tapi terkikis oleh budaya Islami seperti itu kan. Jadi baju adat digabungin dengan jilbab kan seperti itu. Itu tapi cenderung lebih baik seperti itu. Karena perubahan kan harusnya lebih baik ya. Tapi ya namanya budaya konsumen ya itu. Menurut Batlit 2008 ya pasti mengikis budaya yang ada gitu, yang sudah ada dan akhirnya berkembang seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian-bagian dari budaya.
populer diantaranya yaitu pertama iklan. Iklan sering sekali kita jumpai di berbagai media maupun tempat. Iklan biasanya disajikan melalui berbagai media, yaitu media cetak, elektronik, blog, website, dan dapat kita temukan di berbagai sudut kota. Di suatu bangunan, di tepi jalan raya, pohon-pohon, di tiang listrik, biasanya kan di tembok orang. Itu pasti banyak iklan-iklan lah. Iklan sebat WC, atau misalnya iklan kehilangan, kucing kehilangan, atau ada yang kehilangan kucing, dan lain sebagainya. Itu iklan ya kita bisa temui lah di berbagai sekitar kita lah. Dengan tersajinya banyak iklan melalui berbagai media tersebut, maka informasi yang akan disampaikan melalui iklan akan melekat dari memori konsumen. Seperti itu. Televisi, yang kedua ada televisi. Televisi merupakan salah satu media elektronik yang memiliki jangkauan yang luas bagi masyarakat. Televisi banyak menjumpai berbagai macam hal seperti berita, musik, politik, budaya, sosial dan budaya. Televisi juga digunakan banyak kalangan untuk berbagai kepentingan. Misalnya, seorang produser film yang mempromosikan filmnya melalui televisi perusahaan juga sering kali mengiklankan produk mereka. Menurut mereka, televisi memiliki kualitas audiovisual yang sangat baik dan memiliki jangkauan yang luas, sehingga iklan akan dengan mudah disampaikan bagi konsumen dari berbagai pelosok wilayah. Ya, setiap rumah pasti punya televisi dan itu merupakan strategi media yang baik ya untuk orang yang berkepentingan menyampaikan apa yang mereka inginkan untuk masyarakat, seperti itu. Karena setiap masyarakat di pelosok negara kita dan negara-negara lain juga pasti punya televisi, seperti itu. Jadi penyampaian informasinya juga cepat dengan media ini. Lalu kita lanjut yang ketiga yaitu musik. Musik merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari berbagai kehidupan seseorang. Musik dianggap sebagai salah satu yang bisa menghibur konsumen. Musik juga biasanya digunakan untuk melengkapi iklan-iklan di televisi dengan tujuan agar iklan yang disampaikan lebih mudah, lebih indah, dan menarik. Seseorang yang menyukai musik juga banyak menjadikannya sebagai hobi dan cita-cita. Seiring perkembangan teknologi musik, konsumen dengan mudah mengunduh musik yang mereka suka di berbagai gadget yang dimilikinya. Perkembangan teknologi juga membuat konsumen Indonesia tidak hanya dapat menikmati lagu-lagu atau dalam negeri, namun mereka juga menikmati musik luar negeri. Yang keempat ada radio. Radio merupakan salah satu media elektronik yang hingga saat ini masih digunakan fungsinya untuk berbagai kepentingan. Radio dapat dikatakan sebagai media elektronik sederhana yang mempunyai jangkauan luas. Melalui radio, seorang bisa kirim salam untuk teman, kekasih, keluarga, dan juga mendengarkan lagu-lagu populer, berita terkini, ceramah, dan lain-lain. Radio memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki televisi, yaitu radio bisa dibawa kemana-mana dan bisa didengarkan kapanpun terserah keinginan konsumen. Untuk radio sendiri, menurut saya udah jarang ya orang pakai, cuman ya di gadget untuk smartphone kita kan juga bisa ya untuk download radio ini. Cuman untuk pendengarnya sendiri menurut saya agak berkurang kalau dibanding televisi dan internet seperti itu. Tapi ya maksudnya ada market tersendiri untuk radio ini. Lalu yang kelima ada pakaian dan aksesoris. Pakaian sangat erat kaitannya dengan kehidupan konsumen. Pakaian memiliki fungsi utama yaitu untuk menutupi dan melindungi diri di kegiatan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, pakaian mengalami perubahan dari segi model, motif, dan lain-lain. Kini pakaian sudah menjadi fashion bagi kehidupan konsumen. Berbagai macam motif dan model kini banyak ditawarkan di pasaran. Bahkan harganya bisa mencapai ratusan juta. Pakaian juga dapat menggambarkan pekerjaan konsumen. Misal, pesepak bola mereka mengenakan kaos sport, pekerja kantoran mereka mengenakan kemeja rapi, celana bahan lengkap dengan sepatu kulit dan dasi.
Yang keenam ada permainan, games. Permainan umumnya digunakan konsumen untuk hiburan. Permainan zaman dulu sangat berbeda dengan permainan zaman sekarang. Zaman dulu, anak-anak bisa melakukan permainan lapangan atau tempat lainnya ketika liburan, seperti main kelereng, petak umpet, dan lain-lain. Sedangkan pada zaman sekarang, anak-anak disuguhkan berbagai macam permainan melalui gadget, laptop, atau PC. Dan yang sekarang lebih digemari adalah PlayStation. Konsumen juga sering memainkan game ketika sedang perkembangan era digital dan serba online. Kini game dapat diakses konsumen melalui online. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk membuka usaha seperti membuka warnet atau warung internet di pinggir jalan yang menyediakan game online. Berikut gambar berdasarkan beberapa cover majalah games menunjukkan bahwa komputer games adalah barang yang sangat populer dan laku dijual. Yang ketujuh ada film. Film sebagai sarana tontonan dan hiburan bagi masyarakat luas. Bisa memiliki manfaat baik dan buruk. Salah satu manfaat dari menonton film adalah konsumen bisa menghibur diri dan menghilangkan dari kejenuhan. Namun juga memiliki dampak yang buruk bagi konsumen. Banyak anak muda yang membuang waktu sia-sia hanya untuk menonton film. Bahkan sering ditemukan berita tidak baik mengenai remaja karena melakukan dan meniru adegan yang tidak baik di film yang mereka tonton, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Film juga dapat ditonton melalui bioskop, VCD, laptop, dan lain-lain. Ini udah banyak lah kalau film ini lah kita temuin kasus-kasusnya. Berdampak buruk, berdampak baik juga banyak. Kalau yang buruk ya film tahun 2008, 2012 itu yang film Batman The Dark Knight itu kan banyak penembakan itu di sana di Amerika. Seperti itu. Lalu ada komputer yang ke-8. Pada zaman dahulu, seseorang yang memiliki komputer dianggap sebagai seseorang yang berada. Komputer pada zaman dahulu umumnya hanya digunakan di sekolah, perkantoran, atau perusahaan. Namun sekarang, hampir semua orang memiliki komputer. Sebelum adanya komputer, konsumen pada zaman dahulu menggunakan mesin ketik untuk mengetik sebuah surat, laporan, dan kepentingan yang lainnya. Dengan komputer, konsumen bisa mengetik, mengelola suatu data, membuat presentasi, mengedit gambar, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman, kini komputer tidak hanya berbentuk besi, namun sekarang komputer dikemas dengan sangat tipis yang disebut laptop. Banyak hal yang dilakukan oleh konsumen melalui komputer dengan internet, di antaranya chatting, bertukar informasi melalui email, dan lain-lain. Komputer yang menggunakan jaringan internet juga dapat digunakan sebagai media untuk berhubungan dengan telepon genggam melalui sebuah aplikasi. Komputer zaman sekarang udah banyak kegunaannya ya, bisa chatting juga, bisa main game, bahkan ada yang baru itu Asus ROG Ally itu komputer dengan spek tertinggi dengan segenggam, maksudnya berbentuk seperti HP seperti itu. Itu juga udah masih perkembangannya udah banyak untuk komputer ini. Jadi segala macam yang tadi kita bahas, televisi, musik, segala macam ya bisa di komputer seperti itu. Contohnya ya itu ROG Ally dengan seri terbaru, semua bisa masuk di situ. Seperti itu, bisa dihandle dengan satu gadget. Baik, selanjutnya ini contoh email dan ini. Baik, D. Budaya dan strategi pemasaran. Hubungan antar budaya dan strategi pemasaran biasanya terjadi dengan perusahaan melihat budayanya. Kemudian dari pemahaman budaya tersebut, perusahaan mengembangkan menjadi produk. Contoh, pada perusahaan handphone dalam membangun sistem seperti hubungan jaringan sosial. Akan tetapi perusahaan itu sendiri memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan budaya atau kultur yang baru, yang salah satunya adalah budaya chatting. Budaya chatting tersebut memiliki fasilitas yang semakin tinggi karena digunakan untuk komunikasi yang mudah dan murah. Seperti budaya kita
dulu kan kalau kita di luar negeri harus teleponnya pakai pulsa kan. Kalau sekarang ya bisa pakai WhatsApp, dan itu sangat semakin efisien seperti itu. Perkembangan teknologi juga membuat kita semakin efisien. Selanjutnya ada Shipman dan Kanuk di 2010 membahas mengenai reaksi multinasional terhadap perluasan merek, yaitu hanya karena sebuah merek dapat bersifat global dalam hal karakter, tidak berarti konsumen di seluruh dunia akan memberikan respon yang sama terhadap perluasan merek. Hipotesanya adalah cara berpikir holistik budaya timur lebih fokus pada hubungan antar objek daripada pola pikir analitis budaya barat, fokus pada atribut bagian dari objek yang berbasis kategori induksi. Akan mempengaruhi cara konsumen menilai perusahaan merek yang cocok. Ini banyak contohnya ya kalau untuk kayak gini. Seperti karena kita budaya timur lebih cocok untuk kepada objek, seperti budaya membeli mobil listrik. Untuk di Indo kan belum cocok ya, karena fasilitasnya yang kurang dan lain sebagainya. Sedangkan di budaya barat, karena mereka sudah ini dan lebih sadar akan lingkungan dan lain sebagainya, jadi mereka lebih banyak menggunakan alat objek, lebih banyak menggunakan sesuatu yang bersifatnya energi terbarukan seperti itu. Kita lanjut kegiatan belajar 2, karakteristik demografi, ekonomi, dan konsumen. Yang pertama ada subbudaya. Subbudaya menggambarkan kelompok-kelompok kecil yang membangun sebuah budaya yang memiliki perbedaan karakteristik dan perilaku antar kelompok kecil lainnya berdasarkan karakteristik demografi, ekonomi, dan sosial. Hawkins, Mothersbaugh, dan Best di 2005 mengemukakan bahwa subkultur adalah bagian dari budaya yang lebih luas, di mana anggotanya saling berbagi nilai-nilai yang berbeda dari perilakunya. Anggota grup subkultur saling berbagi nilai-nilai atau perilaku yang unik sesuai dengan sejarah sosial grup serta situasi pada saat ini. Anggota subkultur juga bagian dari budaya yang lebih luas di mana mereka berada, dan mereka secara umum saling berbagai nilai atau kepercayaan budaya inti. Berdasarkan tabel 6.1, Suwarman 2011 menyimpulkan seorang konsumen bisa menjadi anggota dari beberapa sub budaya. Seorang konsumen yang berusia remaja merupakan gambar karakteristik usia dari demografi dan subnya yang remaja. Jika konsumen tersebut bersuku Sunda, maka ini merupakan gambaran karakteristik suku bangsa dari demografi dengan sub budayanya suku Sunda. Nah, ini ada karakteristiknya ya. Bisa kita lihat ini tabelnya. Kita lanjut ke usia. Usia adalah karakteristik demografi yang paling penting. Usia seseorang konsumen biasanya dihitung dalam tahun dan ditentukan berdasarkan lamanya dalam tahun dari sejak tanggal kelahiran sampai pengisian formulir. Usia akan menggambarkan perkembangan siklus fisik dan psikis seorang konsumen. Perbedaan usia akan menyebabkan perbedaan fisik seseorang, sehingga akan membedakan kebutuhan yang akan berakibat mempengaruhi pola konsumsi makan dan minum, serta konsumsi beragam barang dan jasa lainnya. Berdasarkan siklus hidup seorang manusia akan mengikuti siklus bayi di bawah 1 tahun, lalu ada batita, bayi di bawah 3 tahun, lalu lanjut balita, bayi di bawah 5 tahun, lalu lanjut ke usia sekolah, remaja, lalu usia lanjut, dewasa awal itu di kira-kira umur 19 sampai 24, yaitu masa-masa kuliah mungkin ya. Lalu ada usia lanjut di masa dewasa. Nah, usia 25 sampai 35 ya ini usia
kerja lah, pekerja kantoran dan lain sebagainya. Lalu ada usia separuh baya, ya usia udah menetap bekerja, mungkin pekerjaannya sudah monoton dan lain sebagainya, sudah tetap, seperti itu. Lalu ada lanjut lagi, ada usia tua, ya usia-usia mungkin menikmati masa-masa hasil kerjanya, seperti itu. Lalu ada usia lanjut, ya usia yang udah di atas 65 tahun. Perusahaan sering menggunakan usia sebagai dasar pengelompokan konsumen atau segmentasi pasarnya. Misalnya, ini adalah Lazada menjual susu formula berdasarkan konsumen yang berusia 0 sampai 6 bulan, 7 sampai 12 bulan, dan seterusnya. Nah ini, jadi dia menjual susu dengan kategori pengelompokan usia, seperti itu. Ada yang buat bayi, dan ada yang buat dewasa, juga ada yang buat manula untuk tulang, kan seperti itu. Untuk yang kayak saya ini ya pasti susu untuk tulang, seperti itu. Lalu yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin adalah karakteristik demografi kedua yang sangat penting. Sejak konsumen lahir sampai usia anak-anak dan semakin tumbuh dan berkembang, akan dapat dengan mudah membedakan fisik atau karakteristik dari konsumen laki-laki dan perempuan secara fisik dan psikis. Ini juga target yang penting ya, karena jenis kelamin ini akan antara laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin akan mempengaruhi kebutuhan dan selanjutnya akan mempengaruhi bentuk dan jenis produk yang akan dikonsumsi. Jelas kalau ini, karena kebutuhan wanita dan pria itu kan beda, sangat beda sekali, seperti itu. Perusahaan pakaian dan aksesoris misalnya akan membedakan produk yang dijualnya berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ya, jelas ini. Karena perusahaan nggak mungkin kan untuk mendesain pakaian laki-laki atau pakaian perempuan dipakai laki-laki. Tapi sekarang saya lihat sudah banyak sih pakaian perempuan dipakai laki-laki dan pakaian laki-laki dipakai perempuan. Ya, tapi ini merupakan salah satu target penting ya. Karena jenis kelamin ini ya jelas perusahaan pasti ada segmentasi sendiri untuk membuat suatu produk berdasarkan jenis kelamin, seperti itu. Kebutuhan jenis kelamin. Yang ketiga ada pendidikan pekerjaan. Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang dilalui atau diselesaikan oleh seorang konsumen. Dalam berbagai macam formulir yang harus diisi seorang konsumen adalah tingkat pendidikannya. Ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pendidikan sarjana diploma, sarjana, lalu magister, lalu doktor. Bahkan dulu sebelum sekolah dasar juga ada sekolah alam, TK, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Seorang konsumen juga mengikuti berbagai macam pendidikan informal atau pendidikan informal atau beragam pelatihan yang terkait dengan bidang pekerjaan atau pelatihan untuk mempersiapkan masuk ke dunia kerja. Ini juga banyak ya kita temui, kayak pendidikan yang langsung seperti organisasi, dan itu kan pendidikan yang istilahnya informal, seperti itu. Seperti sekolah bahasa dan lain sebagainya yang kita lalui di Taiwan juga kan seperti itu, sekolah bahasa. Terus ada lagi apa lagi ya, banyak lah. Jadi yang di luar pendidikan formal, seperti itu. Pendidikan akan mempengaruhi pekerjaan tertentu yang akan digeluti oleh seorang konsumen. Kita belajar kayak ekonomi, dan itu mungkin kita nantinya akan menjadi seorang analis di suatu perusahaan keuangan gitu kan. Ya itu kan jadi dari pengaruh pendidikan juga, background pendidikan itu perlu, seperti itu. Beberapa pekerjaan bahkan mensyaratkan pendidikan sarjana atau magister sebagai syarat umum untuk mendapatkan pekerjaan tertentu. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik ekonomi konsumen.
Satu, pendapatan yaitu jumlah uang yang diterima oleh konsumen sebagai imbal dari usaha bisnis yang dilakukan. Sumber lain bagi hasil dari tabungan keuangan, penjualan aset, harta benda, pemberian warisan, investment, dividen saham, bunga, obligasi. Pada rumah tangga, daya beli berdasarkan pendapatan, yaitu pada produsen. Pendapatan dapat digunakan sebagai dasar segmentasi pasar pengelompokan konsumen. Mutmainah dan Suarman di 1996 menyatakan terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendapatan dan tingkat kecerdasan anak keluarga. Pendapatan tinggi dapat menyediakan sarana yang lebih baik untuk tumbuh kembang anak. 2. Pengeluaran dan kredit sebagai indikator untuk memprediksi pendapatan konsumen. Pengeluaran adalah bagian dari pendapatan konsumen yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran. Indikator pendapatan adalah jumlah pengeluaran, jumlah tabungan, jumlah cicilan, dan pembayaran hutang. Jadi ya semakin banyak pengeluaran ya mungkin pendapatan juga tinggi kan. Cicilan banyak ya berarti pendapatannya tinggi seperti itu. Belanja bulanan dan lain sebagainya. Jadi budget untuk konsumsi per bulan per hari itu semakin besar gitu loh. Dan itu indikatornya berarti menunjukkan bahwa orang tersebut berpendapatan tinggi untuk memenuhi hal-hal tersebut. Lanjut. Kredit yaitu sumber daya keuangan yang dijadikan sumber pendapatan konsumen. Kredit adalah meningkatkan daya beli konsumen pada masa kini dan mengurangi daya beli konsumen pada masa mendatang. Daya beli konsumen pada masa kini mengurangi daya beli konsumen pada masa mendatang. Ketika menggunakan kredit, maka konsumen memiliki kewajiban membayar kembali pada masa mendatang. Kredit dapat membantu untuk membiayai pengeluaran besar. Ini banyak ya kita jumpai kredit-kredit seperti ini. Kayak pay letter, terus apalagi sekarang itu yang marak ya pay letter, pinjol, segala macam. Itu udah banyak lah kita temui untuk kredit seperti ini. Salah satu bentuk kredit konsumen yaitu kartu kredit diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan memberikan jumlah plafon kredit yang disetujui oleh bank kepada pemilik kartu kredit. Ini pemberian kredit dari bank ini juga memerlukan berbagai macam syarat ya. Jadi kalau terpenuhi ya pasti ada kartu kreditnya. Tapi kalau nggak memenuhi ya sangat ketat sekali untuk prasyarat untuk pengajuan kredit di bank. Yang itu ada kredit bergulir. Sebagian tagihan dibayar pada masa pembayaran. Lalu ada 2 pembayaran non tunai, pembayaran penuh semua tagihan. Suarman di 2001 ada 2 fungsi kartu kredit, alat pembayaran, sumber kredit yang bergulir. Dalam penelitiannya ada 3 macam kredit yang dimiliki keluarga, kredit rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit. Sebenarnya ada banyak sih ya kredit-kredit ini. Lalu kita lanjut ke kelas sosial dan status sosial. Kelas sosial dan status sosial adalah pengelompokan konsumen ke dalam kelas atau status tertentu berdasarkan pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Peter dan Oslon di tahun 1999 mengemukakan bahwa kelas sosial mengacu pada hierarki kehormatan dan gengsi. Hierarki status nasionalisme nasional oleh kelompok-kelompok dan individu dalam hal kehormatan dan gengsi. Coleman merekomendasikan bahwa 4 kelompok kelas sosial akan digunakan untuk menganalisis konsumen di Amerika: kelas atas, kelas menengah, dan kelas pekerja, lalu ada kelas bawah. Kelas sosial juga dipengaruhi oleh keterampilan sosial, aspirasi status, partisipasi masyarakat, sejarah keluarga, tingkat budaya, kebiasaan pergi rekreasi, penampilan fisik, dan penerimaan sosial oleh kelas tertentu.
Khalid Ibnu Abdurrahman Al-Jarashi di 2008 menyatakan bahwa kelas sosial memiliki karakteristik sebagai berikut. Kelas sosial adalah homogen. Keadaan anggotanya cenderung miskin, cenderung mirip untuk berperilaku sama, untuk membeli produk serupa yang dengan cara yang sama dari kurang lebih saluran distribusinya yang sama. Kelas sosial dapat diukur dalam berbagai macam pendapatan, tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan tempat tinggal perumahan. Kelas sosial dapat diidentifikasikan secara geografis sebagai anggota dari kelas yang sama dan cenderung hidup di daerah permukiman tertentu, memiliki kelas sosial tertentu, menunjukkan pola perilaku konsumsi tertentu. Hal ini membuat kelas sosial indeks yang utama untuk menganalisis perilaku konsumen. Program pemasaran yang sama tergantung pada perbedaan antar kelas. Beberapa sosiolog mengklasifikasikan masyarakat ke dalam kelas, mengidentifikasikan masing-masing kelas dalam hal sejumlah ciri-ciri umum yang berkaitan dengan budaya, pendapatan, aspirasi, minat, dan perilaku konsumsi. Dan ini ada kelas atas. Kelas atas yang paling kaya, kelas bangsawan, memiliki banyak properti. Segmen berukuran kecil dan harus ditargetkan untuk hal-hal baru, mahal, dan mewah. Barang oleh pemasar. Memiliki akses ke properti, prestis, dan kekuasaan. Memiliki banyak pendapatan tambahan dan bisa membeli produk dan layanan yang tepat. Bersosialisasi dengan orang yang tepat. Mereka yang menarik segmen pasar untuk barang-barang olahraga, pakaian desainer, perjalanan ke luar negeri, dan layanan khusus. Kelas atas ini ya udah nggak bisa dijelaskan lagi ya, emang udah kayak begitu gitu. Mereka punya wilayah tertentu, tinggal di daerah tertentu, seperti kayak pepatah Cina kan, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama, seperti itu. Dan mungkin seperti itulah mereka di perumahan yang sama, terus mungkin ada pandangan yang sama, serta hobi yang sama dan lain sebagainya. Biasanya golf dan lain sebagainya, hobi-hobi yang mahal. Lalu ada kelas atas yang lebih rendah. Statusnya lebih rendah dari kelas atas dan mencoba untuk meniru gaya hidup mereka. Dikenal dengan konsumsinya kelebihan, mencoba mendapatkan kebiasaan dan gaya hidup kelas atas. Produk yang digunakan dikenal sebagai efek penurunan. Kelas atas menjadi referensi dan anggota dari kelas bawah. Kelas atas bawah berusaha untuk mencapai status yang lebih tinggi di masyarakat. Pasaran merumuskan sebuah strategi untuk kelompok ini atau kelas di bawahnya. Kelas menengah atas telah mencapai keberhasilan dalam hidup dan terdiri dari manajer, profesi, pengacara, profesor, pemilik usaha menengah, seperti itu. Untuk mengambil keanggotaan klub dan memiliki berbagai kepentingan budaya. Kelompok aspiratif mereka adalah kelas atas. Yaitu yang keempat ada kelas bawah, bawah atas. Orang yang biasanya mewakili kelompok ini beberapa pekerja yang dibayar tinggi dan memiliki usaha kecil dan mungkin memiliki pendidikan yang tinggi. Kelas yang mengharapkan penghormatan, pemasaran menjual produk untuk kelompok ini yang memiliki kehormatan dan menerima sosial di dalam masyarakat. Yang kelima ada kelas bawah. Hidup untuk saat ini mereka dan kelas bawah yang lebih rendah merupakan persentase utama suatu populasi. Kebiasaan membeli dipengaruhi oleh budaya mereka dan subbudaya. Kegiatan sosial mereka mempengaruhi pembelian produk. Kelas bawah hidup dalam kemiskinan total. Fokus utama untuk memenuhi kebutuhan dasar fisiologi mereka, butuh tempat tinggal, pakaian, makan, membeli barang dengan harga ekonomis. Prioritas pertama mereka adalah harga dan mereka tidak mampu untuk setiap pengeluaran yang tidak perlu. Hawkins
Matterbox dan Best di 2005. Ada dua pendekatan untuk mengukur status sosial, single item index dan multi item index. Single item index memperkirakan status sosial berdasarkan suatu dimensi. Status individu dipengaruhi oleh beberapa dimensi. Single item index secara umum kurang akurat dalam memprediksi status sosial individu atau memperkirakan posisi individu di komunitasnya. Ada 3 item utama single item index, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Dikutip dari chapter 11 Hawkinson Demographic halaman 144. Dari 3 item pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan ini emang kurang akurat ya, seperti itu. Bisa aja pendidikannya tinggi tapi dia masuk kelas bawah atau mungkin dari kelas bawah, seperti itu. Ada juga pekerjaannya yang di bawah tapi dia dari status sosial yang tinggi, kan seperti itu. Banyak sih. Ini Solomon di 2010 mengemukakan penulis mengenai masalah segmentasi kelas sosial, yaitu kelas sosial merupakan cara penting untuk mengkategorikan konsumen. Banyak strategi pemasaran melakukan penargetan kelas sosial yang berbeda. Namun, pemasar telah gagal untuk menggunakan informasi kelas sosial seefektif mereka dengan alasan sebagai berikut. Mereka telah mengabaikan status inkonsistensi. Mereka telah mengabaikan mobilitas antar generasi, lalu kelas sosial subjektif, lalu ada mengabaikan status sosial istri pekerja, lalu mengabaikan aspirasi konsumen, mengubah kelas mereka. Mungkin ini pemasaran yang maksudnya ada berbagai variabel ya, kayak mengabaikan status sosial istri pekerja. Padahal kan yang sering berperilaku konsumtif ya istri gitu. Itu kan. Jadi banyak hal-hal yang mereka temui setelah menargetkan kelas-kelas sosial seperti itu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih kami dari kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup dari kegiatan belajar 2. Oke, teman-teman. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup ya, Bu. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang tepat, kami mohon maaf dari kelompok 3. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Afi. Ya Bu, sama-sama. Pertanyaannya, kenapa hanya satu presenternya? Mungkin yang lain lagi ada di luar, Bu. Yang satu dia lagi ada acara dan tidak bisa menghadiri, mungkin lagi kerja. Terus yang satu lagi tadi Mbak Uun lagi di luar, seperti itu. Jadi memang sudah diskusikan presenternya Mas Didin ya? Tadinya sama Kak Un, cuman Kak Unnya tadi bilang lagi di luar, ya bisa karena nggak bawa mic gitu, seperti itu, nggak bawa headset yang ada mic-nya. Jadi takutnya keganggu dengan suara-suara di sekitar, ya udah biar saya aja seperti itu. Okay. Yang handle. Minum dulu Mas, minum.
Panjang prestasinya. Minum, minum, minum. Oke, jadi teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Ayo masing-masing satu dari kelompoknya. Ayo. Tadi Mbak Nanik dari kelompok berapa? Mewakili kelompok berapa tadi? Mbak Nanik tadi mewakili kelompok berapa ya? Saya tak tanya saya kelompok berapa. Sebentar Bu, saya Mbak tanya. Nanik nggak bilang kelompok berapa Mbak Nanik? Kelompok 2 ya? Kalau nggak salah kelompok 4. Kelompok 4 ya? Kelompok 4, Bu. Mbak Nanik kelompok 4? Iya. Oke. Kelompok lain? Kasihlah pertanyaan sama Mas Didin. Atau saya yang tanya ya, saya yang tanya kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nah, kelompok 1 dan 2 untuk kesimpulannya gimana aplikasi dari topik ini yang perlu kita pelajari untuk mempelajari perilaku konsumen. Gimana pengaplikasiannya budaya, demografi, ekonomi yang harus dipelajari manajer terkait pemahamannya tentang perilaku konsumen. Dari yang sudah kalian dengarkan tadi penjelasan presentasi Mas Didin, kesimpulannya aja. Diketik juga nggak masalah ya, perwakilan 1, kelompok 2. Mana Mas Badar? Ya, Bu. Apa, Bu? Nah, silakan dulu dijawab mewakili kelompok 2 Mas Badar. Pertanyaannya apa, Bu? Dari topik hari ini, gimana pengaplikasiannya manajer untuk memahami perilaku konsumen? Dari yang udah dijelasin panjang banget dari Mas Didin tadi, apa nih yang bisa kita tangkap nih untuk perilaku konsumen, apa ya yang bisa diimplikasikan, yang bisa dipahami manajer gitu. Mau didiskusikan dulu sama kelompoknya? Bentar, Bu. Ya, Kalau saya itu satu. kelompok 2 ya, Bu. Ya. Kelompok 2, kelompok 1 siapa ya? Kelompok 1, Mbak Anggi. Mbak Anggi ada? Mbak Anggi Lazuba. Silakan Mbak Ina. Mbak Ina udah acungkan tangan dia. Oke, mantap. Mbak Ina dari kelompok 1. Mana Mbak Inanya?
Silahkan didiskusikan dulu ya, 5 menit lagi kelompok 1, kelompok 2, bisa diketik, kalau enggak kita nggak pulang. Dijawab dulu pertanyaan saya, baru kita pulang habis itu ya. 5 menit lagi kita Nggak kembali. jadi Diskusikan. Gimana Mbak? nggak jadi lihat bola kalau nggak pulang nanti. Kenapa? Nggak lihat bola saya. Di rumah. Ayo. Tadi Mbak Ina dia acungkan tangan, tapi hilang internetnya kayaknya. Iya Mbak Ina? Mbak Ina cari dulu internetnya. Dari topik hari ini, apa aplikasinya yang bisa dipahami manajer untuk memahami perilaku konsumen gitu.
Siapa yang mau jawab duluan? Kelompok berapa? Gimana Mas Badar? Mas Badar duluan. Ya, Bu. Saya, Hmm. Bu. Monggo. Ada beberapa cara, Bu, peran manajer ini untuk mengaplikasikannya, Bu. Tadi kan membahas tentang budaya dan subbudaya juga ya, Bu. Betul. Jadi manajer harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya dan subbudaya yang mempengaruhi perilaku konsumen di pasar, Bu. Ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai, kepercayaan, norma, dan preferensi budaya yang beda-beda, Bu. Kemudian untuk menyesuaikan strategi pemasarannya, manajer harus mampu menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Ini bisa mencakup penyesuaian pesan iklan, penggunaan bahasa lokal, penggunaan simbol atau gambar atau sejenisnya, bisa jadi dari warna atau apapun, yang secara relevan, secara kultural, dan sebagainya lah, Bu. Kemudian untuk segmentasi pasar berdasarkan budaya ya. Manajer dapat menggunakan pemahaman mereka tentang budaya dan subbudaya, Bu, untuk melakukan segmentasi pasar yang lebih baik. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menargetkan segmen pasar yang memiliki kebutuhan, keinginan, dan preferensi yang serupa secara budaya. Terus pengembangan produk yang relevan secara budaya juga, Bu. Manajer dapat memimpin pengembangan produk atau layanan yang relevan secara budaya. Ini termasuk mempertimbangkan preferensi rasa, desain, fungsi, dan fitur produk yang sesuai dengan budaya target. Kemudian ada juga komunikasi yang efektif dengan konsumen. Manajer harus dapat berkomunikasi dengan konsumen secara efektif, menghormati dan memahami budaya mereka. Ini termasuk penggunaan saluran komunikasi yang sesuai, pesan yang relevan secara budaya, dan penyampaian informasi dengan sensitivitas terhadap nilai-nilai budaya yang berbeda. Kemudian ada juga pemantauan perubahan budaya. Manajer perlu terus memantau perubahan dalam budaya dan subbudaya, serta dampaknya terhadap perilaku konsumen. Hal ini memungkinkan mereka untuk terus menyesuaikan strategi pemasaran dan kebijakan perusahaan sesuai dengan perkembangan budaya yang terjadi. Kemudian yang terakhir nih, pemimpin budaya dalam suatu organisasi. Manajer dalam perannya membangun budaya perusahaan yang mempromosikan sensitivitas dan inklusivitas budaya. Hal ini untuk menjadikan lebih baik respon terhadap kebutuhan dan preferensi budaya konsumen yang beragam, Bu. Nah, dari semua itu, dari pengaplikasiannya, pengaruh struktur budaya dan subbudaya ini, manajer dapat membantu perusahaan menjadi lebih sukses lah, bisa dikatakan, dalam meraih kepercayaan dan dukungan konsumen, serta membangun hubungan yang kuat dengan pasar target, Bu. Target pasarnya, Bu. Terima kasih. Oke, bagus. Bagus sekali jawaban Mas Badar ya. Oke, selanjutnya kelompok 1. Tunjukkan pesonanya kelompok 1. Atau diketik boleh lah ya, langsung poin-poinnya aja. Ada Mbak Desi, siapa lagi kelompok 1?
Harus solid dong kelompoknya. Ada Mbak Anggi, Mbak Eka, Mbak Desi, Mbak Ina, Nafatia, Saina, Trisna, Wahid, Winarsi. 9 orang nih, ayo. Aduh. Oke. Mas Didin. Mana Mas Afi? Mas Afi. Ya, gimana Bu? Mas Afi, baca dulu yang di komen ini. Jawaban Mbak Ina. Dari Mbak Ina ya. Ya. Memahami kebutuhan dan referensi konsumen yang harus dipahami manajer untuk pengaplikasiannya dari mempelajari perilaku konsumen, yaitu satu, memahami kebutuhan dan referensi konsumen. Dengan mempelajari perilaku konsumen, manajer dapat memahami kebutuhan dan referensi mereka berdasarkan budaya, karakteristik sosial, demografi, dan ekonomi. Ini membantu perusahaan dalam mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, ada meningkatkan pemasaran strategi. Dengan memahami perilaku konsumen berdasarkan budaya, karakteristik sosial, demografi, dan ekonomi, manajer dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Mereka dapat menargetkan segmen pasar tertentu dengan pesan yang relevan dan menarik. Yang tiga, meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan memahami perilaku konsumen berdasarkan budaya, karakteristik sosial, demografi, dan ekonomi, manajer dapat meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan pelanggan yang lebih baik, penyelesaian produk, atau layanan berdasarkan umpan balik dari segmen pasar tertentu. Yang keempat, ada mengoptimalkan strategi penjualan. Dengan memahami perilaku konsumen berdasarkan budaya, karakteristik sosial, demografi, dan ekonomi, manajer dapat mengoptimalkan strategi penjualan mereka untuk menawarkan produk atau layanan kepada segmen pasar yang tepat pada waktu dan tempat yang sesuai. Yang kelima, ada mengidentifikasi tren pasar. Manajer juga secara lebih cepat serta perubahan referensi konsumen secara lebih cepat. Yang keenam, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memahami perilaku konsumen berdasarkan budaya. Ini apa nih? Udah sampai 6 dong, Bu. Sampai meningkatkan efisiensi operasional. Oke, terima kasih. Ya, bagus ya. Jadi memang pentingnya memahami perilaku konsumen, pentingnya memahami tentang budaya, tentang status sosial, karakter sosial, demografi, dan ekonomi itu, ini tadi sudah kalian sebutkan, benar ya, untuk pengaplikasiannya seperti itu. Jadi memang kita bisa lihat dari segi rasa, Mas Badar bilang kan, itu juga salah satunya. Terus contohnya nih, di budaya Batak ya, bumbu khas orang Jawa apa bumbu khas orang Jawa? Kalau masak itu kayak ada itu dipakai gitu. Ada nggak bumbu khas? Banyak, Bu. Coba salah Banyak, satunya, Bu. Mbak. Ya, kalau misalnya kayak opor gitu kan ada ininya, ada penentuannya gitu kayak bawang merah, bawang putih, itu ada kunyitnya, ada kemiri, ada laos gitu, ada serai. Jadi ada bumbu-bumbu yang khusus untuk masak. Ini jenis makanan ini ada jenis-jenisnya gitu. Ada nggak yang memang jarang dipakai suku lain? Kalau kayak kita, kalian tahu andaliman nggak? Andaliman, Kayaknya Bu. ada kayaknya. Ada. Nah, itu kalian jarang pakai kan? Sering nggak dipakai
orang di luar Sumatera Utara? Kalau Jawa jarang pakai ada limes. Ya. Itu kalau di budaya Batak, Toba, Sumatera Utara lah ya, yang suku Batak Toba itu ciri khas kita. Jadi kalau masak itu kalau nggak pakai itu kurang sreg rasanya gitu. Jadi kalau misalkan barang ini dijual di Jawa, itu belum tentu laku gitu. Kalau dijualnya di Sumatera Utara, apalagi kepada orang yang di lingkungan Batak, banyak orang Bataknya di sana, itu pasti laku gitu ya. Jadi kita harus paham, oh budaya ini apa yang menjadi preferensinya, budaya B apa. Jadi jangan salah strateginya. Jadi jangan dia jual produk ini di Jawa gitu, nggak bakal laku, nggak bakal untung, karena itu bukan ciri khas mereka gitu ya. Contohnya kita ada juga bawang Batak. Bawang Batak ini dia aromanya lebih kencang gitu. Dan itu dia sama daun-daunnya juga dimasak gitu ya. Itu namanya bawang Batak. Saya lupa lah apa bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesianya. Lokyo. Tahu kalian lokyo? Nggak tahu, Bu. Taunya keluak. Itu. Jadi kalau misalkan ini dijual di daerah kita, itu pasti laku keras gitu. Kalau dijual di luar daerah kita, nggak banyak yang mau pakai lokyo, entah pun nggak pernah dipakai gitu kan, entah pun dibuang gitu. Jadi di sini pemasar harus bisa melihat budaya ini ciri khasnya apa yang harus kita jual di sini. Untuk golongan status menengah itu mereka sampai di mana. Jadi bisa segmentasi pasarnya itu lebih tepat, strateginya lebih tepat. Untuk yang status sosial rendah, cocoknya kita jual apa, kualitasnya seperti apa, harganya berapa, gitu ya. Jadi strateginya itu bisa dilihat dari perilakunya itu bisa kita amati dari budaya, dari demografi, status sosial atau ekonomi, dan juga karakternya gitu ya. Jadi memang ini penting untuk diketahui, seperti tadi udah kalian sebutkan juga, jangan sampai menyinggung dari segi pemasarannya pun, jangan menyinggung budaya lain gitu. Kayak kemarin iklan apa ya, Agnes Monica ya, dia di-ban karena dia pakai, kalau nggak salah dia ada tulisan Arab, saya nggak tahu ya itu artinya apa gitu. Dia tulisan Arab, tapi dia konteksnya itu sedikit vulgar gitu kan. Jadi akhirnya kan menyinggung perasaan saudara-saudara yang mungkin Muslim begitu. Tapi saya kurang tahu ya artinya apa waktu itu. Nah, kenapa dia pakai tulisan-tulisan seperti itu? Hal-hal seperti itu harus dihindari karena kalau sudah seperti itu ya rugi dong mereka kan. Produksi iklan mahal bukan puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta, apalagi kalau yang perankan Agnes Monica, tapi ujung-ujungnya menyinggung konsumen gitu, diboikot lah nanti gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini harus dipelajari, budaya A, B, C, dia harus aware. Karena mungkin pada saat itu niatnya bukan menyinggung, tapi mungkin mereka tidak tahu ya, kurang paham tentang budaya tertentu. Akhirnya salahlah dalam pemasarannya, dalam pembuatan iklannya begitu. Ya, yang rugi perusahaannya juga gitu kan. Oke, jadi ini penting untuk dipelajari konsumen. Jadi kemana dia mau menargetkannya atau secara umum saja ya, nggak perlu detail dia harus tahu setiap budaya masing-masing daerah, negara gitu, tapi secara umum aja apa hal-hal tabu di tempat itu. Sama seperti di India gitu kan, mereka nggak bisa makan sapi gitu. Jangan dijual produk-produk yang ada kandungan sapinya di sana, nggak bakal laku. Gitu. Jadi produk-produk misalkan makanan yang ada kandungan sapinya, nggak bakal dibeli sama orang-orang di sana. Jadi hal-hal seperti ini, pengetahuan-pengetahuan umum ya kita bilangnya, secara umum harus diketahui tentang budaya-budayanya. Di Jawa Agar juga ada satu strateginya, tempat, Bu. Gimana Mas? Di Jawa juga ada satu kota tuh yang nggak boleh makan sapi, Bu. Oh ya, di mana? Apa nama kotanya? Kudus. Oh, itu agama apa tuh? Itu tuh dulu dari sejarahnya tuh karena menghargai orang Hindu, Bu. Di sana banyak orang Hindu. Jadi di sana pasar sapi itu nggak ada, adanya pasar kerbau.
oke. Iya, jadi mungkin ini dari agama ya. Mereka melihat dari mengikutinya dari sisi agamanya. Oke. Nah, saya aja baru tahu gitu. Jadi kalau mereka jual produk-produk cemilan-cemilan, kulit kulit sapi nggak ada yang beli, atau susu, kalau susu gimana? Bisa ya kayaknya susu ya? Asal jangan dagingnya lah, atau bagian-bagian tubuhnya gitu. Masih boleh lah. Boleh, ya. Ya, jadi penting diketahui, jangan nanti salah, kalau salah target pasar, salah strategi, ya rugi. Karena kan ruginya perusahaan ini kalau salah salah sasaran itu bukan rugi 10 apa, 5-10 juta gitu. Untuk produksi-produksi seperti itu pasti mereka bisa rugi sampai ratusan juta kalau salah. Oke, itu untuk pengaplikasiannya dari topik kita hari ini ya. Oh, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri tutorial kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama, sudah bisa live. Oke.